Cerita rakyat Parang Batua. Cerita rakyat ini berasal dari desa Tanjung Batu Burai, Kecamatan Indralaya. Dahulu masuk ke wilayah Kecamatan Tanjung Batu pada Kabupaten Ogan Ilir. Kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang yang dibuat oleh seorang pandai besi yang konon katanya berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut dikenal dengan nama Puyang Sampurayo. Alkisah, pada masa dahulu kala di wilayah sekitaran Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok yang kian merajalela ini, baik siang maupun malam, baik di perairan, yakni di sungai maupun di daratan. Sampai kemudian datanglah seorang pandai besi yang konon katanya berasal dari tanah Jawa. Orang ini yang kemudian dikenal dengan nama Puyang Sampurayo. Puyang Sampurayo ini ternyata memiliki ilmu kanuraga yang tinggi, di samping memiliki keahlian dalam membuat alat-alat pertanian, khususnya pada senjata tajam, contohnya parang, golok, dan sebagainya. Menyaksikan keganasan para perampok yang sering mengganggu penduduk ini membuat Puyang Sampurayo merasa gerah. Dengan dibantu beberapa penduduk, ia pun mencoba melawan para perampok yang datang ke kampungnya. Sampai pada akhirnya tak satu pun perampok yang lolos dari cengkramannya. Para perampok yang menyadari bahwa dirinya telah keliru dan menyerah, serta meminta maaf, bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan terpaksa juga dilawan dengan kekerasan. Lama-kelamaan, para begundal yang tersisa pun ketakutan setelah mendengar banyak teman-teman seprofesinya yang ditangkap hidup maupun mati di tangan Puyang Sampurayo. Akhirnya, mereka pun ada yang menyerahkan diri secara baik-baik dan ada pula yang justru menjauh atau menghindari dari desa tersebut. Kabar tentang kegagahan dan keberanian dari Puyang Sampurayo ini cepat menyebar kemana-mana, bahkan sampai pula di telinga pengusaha di desa tersebut, yakni Raja Usang Gobang. Raja Usang Gobang ini merasa iri mendengar kabar kesaktian dari Puyang Sampurayo. Terlebih, rakyatnya pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik dari Puyang yang berasal dari tanah Jawa ini. Karena di samping dia memiliki ilmu bela diri yang hebat, Puyang juga dikenal sebagai orang yang rendah hati dan suka menolong orang lain. Di sisi lain, sebenarnya rakyat sendiri banyak yang kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang, sebab ia dikenal sebagai raja yang sombong dan congkak, bahkan sering berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena sikap rakyat yang banyak simpati terhadap Puyang Sampurayo inilah Raja Usang Gobang merasa cemburu dan iri hati. Ia tidak rela diperlakukan seperti itu oleh rakyatnya. Maka ia pun memutuskan untuk membuat suatu perhitungan terhadap Puyang Sampurayo. Dibuatnya rencana khusus untuk menjebak atau melenyapkan sang Puyang. Suatu hari, Raja Usang Gobang memerintahkan beberapa prajuritnya untuk pergi ke rumah Puyang Sampurayo. Ia akan memerintahkan Puyang untuk membuat sebuah parang yang bertua yang diperkirakannya tidak mampu dibuat oleh sang empu pandai besi tersebut. Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku ingin dibuatkan sebuah parang sakti dalam waktu 1 minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku, perintah Usang Gobang. Dengan nada tinggi, ia pun yakin Puyang Sampurayo tidak akan mampu memenuhi permintaannya itu. Baiklah Paduka Raja, ada permintaan lain Paduka? Tanya seorang prajurit yang hendak diutus. Kalau tidak sanggup, maka kepalanya yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya 1 minggu, tandas Usang Gobang. Prajurit yang diutus itu pun bergegas undur diri setelah memberi hormat, dan beberapa kawannya langsung menuju ke rumah Puyang Sampurayo. Saat itu juga kebetulan sang Puyang sedang berada di rumah, di tengah membuat beberapa parang bersama beberapa anak buahnya di desa tersebut.
Parang buatan Puyang sudah sangat dikenal dari mulut ke mulut. Setelah dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh Puyang Sampurayo, para prajurit pun menyampaikan maksud dan tujuan mereka ke rumah Puyang Sampurayo seperti halnya yang sudah diperintahkan oleh Raja Usanggobang. "Maaf Puyang, kami hanya menyampaikan perintah," ucap salah satu prajurit yang diutus pada kala itu. Setelah ia menyampaikan pesan rajanya, Usanggobang pun berkata, "Aku maklum dengan kalian, tapi rasanya permintaan Raja Usanggobang itu berat sekali. Sedangkan untuk membuat parang biasa saja, kami memerlukan waktu beberapa hari," ucap Puyang Sampurayo. Puyang Sampurayo mencoba untuk tetap tenang, tetapi walau bagaimanapun ia tak bisa menolak permintaan dari Raja Usanggobang. Sebab alternatifnya kepalanya yang akan menjadi taruhan. "Sampaikan pada Paduka, aku akan berusaha semampuku," lanjut Puyang kemudian. Setelah mendengar keputusan Puyang Sampurayo, para prajurit pun kembali ke istana. Mereka akan mengabarkan kepada rajanya apa-apa yang telah disampaikan oleh pandai besi yang dikenal sakti itu. Puyang Sampurayo menyanggupinya, Paduka, meski kelihatannya beliau sangat berat hati, lapor salah satu prajurit yang telah diutus. "Bagus, kalau begitu kita tunggu saja dalam seminggu ini. Pas pada hari ke-7, aku akan datang mengambilnya," atau pandai besi itu disuruh menyerahkan kepalanya. Raja Usanggobang pun tersenyum puas. Ia yakin Puyang Sampurayo tidak akan berhasil membuat parang sakti seperti yang dikehendakinya. Sementara itu, di rumahnya, Puyang Sampurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan dari Raja Usanggobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan dari Raja Usanggobang yang dirasanya sangat aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sampurayo termenung sejenak sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk. Dan akhirnya setelah lama berpikir, ia pun mendapatkan akal untuk membuat sebuah parang yang berat nan besar. Parang itu akan dibuatnya dari 2 kuintal besi yang akan dilebur menjadi parang. Mulai hari itu juga, dibantu beberapa anak buahnya, Puyang Sampurayo segera mencairkan beberapa besi yang ada. Pesanan dari penduduk pun terpaksa dihentikan demi menyelesaikan tugas dari Raja Usanggobang. Kabar permintaan dari Raja Usanggobang terhadap Puyang Sampurayo ini segera tersiar ke seluruh masyarakat. Mereka banyak yang prihatin namun tidak bisa membantu secara langsung. Mereka hanya bisa berdoa agar Sang Puyang dapat memenuhi permintaan dari raja mereka yang dikenal sangat congkak itu. Setiap hari, siang dan malam, Puyang Sampurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa ia pun berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar parang itu pun diberi tuah. Hingga pada akhirnya sampailah ke hari ke-7 seperti yang dijanjikan oleh Raja Usanggobang. Ya, dan tentu saja raja tersebut bersama prajuritnya akan mengambil parang itu atau kepalanya yang akan dipenggal oleh raja. Sepanjang jalan, Raja Usanggobang selalu tersenyum dan tertawa, penuh dengan kemenangan dan kegembiraan. Ia mengira bahwasanya Puyang Sampurayo tidak bisa melaksanakan permintaan untuk membuat sebuah parang sakti dan tidak bisa diangkat oleh 7 orang sekalipun. Ia pun sengaja datang pagi-pagi untuk membuat kejutan atau setidaknya meyakini bahwasanya pagi itu parang yang dipesan pasti belum jadi. Setelah tiba di rumah Puyang Sampurayo, sang raja, yakni Raja Usanggobang, tercengang melihat parang panjang nan besar yang sudah disiapkan terpasang melintang pada beberapa cagak kayu di depan rumah Puyang Sampurayo. Ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna. "Maaf Paduka Raja, sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyempuhnya, hingga parang ini masih sangat panas," ucap Puyang Sampurayo. Raja Usanggobang pun tidak menyahut
ia langsung memerintahkan kepada 7 anak buahnya untuk mengangkat parang tersebut sebagai uji coba. Namun ternyata ketujuh anak buahnya ini tidak mengangkat parang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka pun melepuh. Para prajurit menjerit kesakitan. Di sini Dara Usanggobang mendesir. Ternyata dugaannya meleset jauh. Hatinya menggumpat dan mencaci maki Puyang Sampurayo. Meski ia sangat marah, namun ia mencoba menahannya. Dengan kesombongannya, ia menyuruh anak buahnya menyingkir. Raja Usanggobang mendekat untuk mengangkat parang tersebut. "Nyalah kalian, mengangkat parang seperti itu saja kalian tidak mampu," hardik dari Raja Usanggobang. Sebenarnya Raja Usanggobang pun sangat menyadari bahwa parang tersebut sangat berat dan panas. Ia mulai ragu, jangan-jangan ilmu yang telah dimilikinya pun tidak mampu untuk mengangkat parang tersebut. Tetapi karena rasa gengsi dan amarahnya sudah meluap-luap, ia tetap maju untuk mengangkat parang tersebut. Begitu sudah di dekat parang, Raja Usanggobang membaca beberapa mantra, lalu kemudian ia kedua tangannya menyentuh parang itu untuk diangkat. Tersenyum sejenak karena mantranya dianggap ampuh, namun sesaat kemudian bibirnya mulai meringis, matanya mulai merah dan berair. Demikian juga keringat di keningnya mulai berjatuhan. Ia sungguh tak mampu bahwa parang tersebut memang demikian panas dan berat. Ia sungguh tak menyangka bahwa parang tersebut memang demikian panas dan berat. Namun, ia tetap memaksakan diri. Kedua tangannya mulai melepuh dan terbakar. Ia terus mencoba menyangga dengan pundaknya, tetapi pundaknya pun melepuh dan terbakar. Namun, raja yang sombong itu tampaknya tidak menyerah. Ia merasa malu harus menyerah begitu saja. Akhirnya, Raja Usanggobang pun mati dengan tubuh yang hangus terbakar oleh hawa panas dari parang bertua buatan Puyang Sampurayo. Konon, sampai saat ini kuburan dari Sang Puyang Sampurayo masih ada di Desa Tanjung Batu Burai, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kuburan tersebut dikeramatkan oleh warga sekitar. Sampai saat itu pula masyarakat di wilayah tersebut dikenal berprofesi sebagai pandai besi. Baca eka gadis montok selonko.